Atmosfer Proliga 2026 akhirnya mencapai titik didihnya. Laga yang mempertemukan Pertamina Enduro kontra Jakarta Electric PLN bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah medan perang mental yang meninggalkan cerita panjang, emosi memuncak, dan satu momen ikonik yang langsung viral di seluruh jagat voli nasional. Megawati Hangestri Pertiwi mengamuk brutal. Sejak set pertama, tensi pertandingan sudah terasa panas. Electric PLN tampil penuh percaya diri dengan komposisi pemain asing berlabel Eropa, termasuk pemain asal Turki yang digadang-gadang sebagai tembok kokoh di depan net. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru berbalik 180 derajat dari ekspektasi. Pertamina Enduro sempat tertinggal lebih dulu. Skema permainan mereka terbaca, receive goyah, dan beberapa kali blok Electric PLN sukses mematahkan serangan. Megawati pun sempat dikunci dengan double bahkan triple block. Senyum sinis dari kubu lawan terlihat jelas, seakan yakin laga akan berakhir cepat. Namun mereka lupa satu hal, Megawati Hangestri tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu waktu. Memasuki set ketiga, aura Megawati berubah drastis. Tatapan matanya tajam, rahangnya mengeras, dan langkahnya semakin agresif. Umpan pertama yang bersih langsung ia sambut dengan spike keras lurus ke arah back PLN. Bola meluncur seperti peluru. Sorakan penonton pecah, tapi itu baru pemanasan. Pada rally panjang di pertengahan set, momen yang kelak disebut sebagai headshot pertama Proliga 2026 akhirnya terjadi. Megawati menerima quick set sempurna, meloncat tinggi, dan melepaskan bogeman spike brutal ke arah pemain asing asal Turki yang berdiri di posisi blok. Bola menghantam tepat di area kepala bahu lawan, pemain tersebut terpental, kehilangan keseimbangan, dan terjatuh. Arena seketika senyap sebelum kemudian meledak oleh teriakan penonton. Kamera langsung menyorot wajah sang pemain Turki. Jelas terlihat emosi, frustasi, dan keterkejutan. Spike silang, spike lurus, back attack, bahkan tip cerdas. Semua keluar tanpa ampun. Beberapa kali pemain yang sama kembali menjadi korban karena berulang kali diterobos spike Megatron. Net seolah tak berarti apa-apa. Skor 3-2, comeback dramatis menjadi bukti bahwa mental juara tidak bisa dibeli dengan nama besar. Megawati mencatatkan angka fantastis, tetapi yang paling membekas bukan statistik, melainkan dominasi mentalnya. Setiap poin yang ia cetak seakan menekan Electric PLN lebih dalam. Kapten PLN terlihat kehabisan kata-kata. Pelatih mereka hanya bisa berdiri dengan tangan di pinggang, menyaksikan rencana besar runtuh di depan mata. Usai pertandingan, nama Megawati langsung trending. Media menyebutnya sebagai Megatron Proliga 2026, sementara netizen menjuluki momen tersebut sebagai headshot bersejarah. Video slow motion spike brutal itu diputar ulang berkali-kali di layar arena. Seorang penonton bahkan terdengar berteriak, "Itu bukan spike, itu peringatan keras." Pesan tegas Megawati. Tanpa banyak bicara di konferensi pers, Megawati hanya berkata singkat, "Saya cuma melakukan tugas saya. Kalau mereka siap menantang, saya juga siap menjawab." Kalimat sederhana, namun mengandung pesan yang menggema ke seluruh tim Proliga. Megawati Hangestri telah kembali, dan ia datang tanpa ampun. Proliga 2026 baru saja dimulai. Namun satu hal sudah pasti, lawan-lawan Pertamina Enduro kini tahu, menghadapi Megawati berarti siap menerima amukan Megatron. Di set yang kelima, melengkapi satu sajian remontada epic comeback yang coba dilakukan oleh Pertamina. Tahun ini, Pertamina memiliki skuad baru. Meski ada beberapa pemain yang tahun lalu mengantar tim sebagai juara. Namun, tim masih dilatih oleh Bülent Karslioglu kami, Turki. Tim telah menjalani persiapan secara bertahap, dengan penekanan pada fisik, teknik, serta kesiapan mental menghadapi musim kompetisi. Kata Karslioglu kami dalam acara peluncuran tim yang dihadiri bolasports.com di Jakarta. Karslioglu kami menilai proses ini penting untuk menjaga performa tim sepanjang musim. Proliga adalah kompetisi yang panjang. Fokus kami adalah menjaga kesiapan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kami juga ingin para pemain siap menghadapi tekanan bersama, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujarnya. Musim ini, tim JPE diperkuat oleh 19 pemain, terdiri dari 17 pemain lokal dan 2 pemain asing. Seluruh pemain lokal berasal dari berbagai klub, seperti TNI AL, Bank Jatim,
Vita Solo, O2C, dan Barata Muda. Sebuah tim butuh pemain berkarakter bagus dan sistem bagus. Saya tidak mau berkata banyak karena banyak hal penting, ucap Karslioglu kami. Kami tidak hanya ingin juara, tapi juga membina pemain muda untuk timnas dengan budaya voli Indonesia. Saya ingin melihat pemain timnas bisa tampil di Liga Dunia, tidak hanya SEA Games dan kompetisi lokal. Mengapa tidak Indonesia bisa tampil di kelas dunia? Tetapi kami fokus dulu dari laga demi laga. Kami harus tahu karakter pemain Indonesia, karena adaptasi kami sudah penuh mengenal karakter dan perbedaan budaya. Prosesnya harus langkah demi selangkah, karena setiap minggu ada 2 laga. Kami harus kerjasama. Filosofinya harus selalu bersama hingga akhir poin, dengan kebersamaan dan disiplin. Laga pertama sangat penting bagi kami. Dalam menjaga performa tim dalam kompetisi selama 4 bulan ke depan, Karslioglu kami juga sudah menyiapkan program untuk anak asuhnya. Kami punya program bagus untuk menjaga fisik, mental, dan adaptasi agar kami punya integrasi yang kuat. Kami latihan untuk bermain 5 set dengan menyiapkan kondisi kami, ucap Karslioglu kami. Kami juga menyiapkan program menjaga makanan, protein, karbohidrat, sangat penting. Bukan hanya transformasi, butuh waktu untuk adaptasi. Mulai dari berbicara dan latihan untuk menjadi tim yang baik, setiap detail kami persiapkan dari servis, passing, dan kerjasama tim. Saat saya tahun lalu, bagaimana bisa menjaga trofi juara ini? Tahun ini, Pertamina tidak diperkuat oleh Junaida Santi karena sedang memulihkan cedera. Santi merupakan pemain terbaik Proliga 2025. Meski begitu, Pertamina diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi sebagai tambahan amunisi tim. Santi bagus, kami perlu 5 Megawati dalam tim. Saya sangat sedih Santi tidak ikut karena tidak bisa meneruskan performa tahun lalu. Tapi dia pemain bagus, aku Karslioglu kami. Santi pemain penting, tetapi kami tidak bisa melupakannya. Pemain lokal penting. Jangan fokus pemain luar karena mereka bekerja profesional. Pemain lokal penting untuk menunjukkan kekuatan tim dan harus bermain bagus. Pada laga perdana Proliga 2026, Pertamina akan menghadapi Jakarta Electric PLN. Ini laga pertama, jadi sulit bagi semua. Kami belum punya data, kami hanya tahu nama-nama pemain lokal, ucap Karslioglu kami. Terpenting, kami fokus poin demi poin. Kami punya waktu yang fun. Kami percaya diri dengan kehadiran Megawati. Tetapi, kami harus bermain bersama. Kami bukan hanya butuh sponsor. Mereka menunjukkan power, juga adanya tim manajemen untuk kolaborasi tim.